Di pagi yang cerah ini, dan halte kecil di sudut jalan ini dipenuhi tawa dan cerita anak-anak sekolah yang sedang menunggu bus. Sebentar lagi, mereka akan memulai hari baru yang penuh semangat di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, di sini kita akan belajar mengenai teori belajar konstruktivisme. Di sini Ibu akan menampilkan penjelasan dari YouTube mengenai teori belajar konstruktivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teori belajar konstruktivisme. Apakah ada yang pernah mendengar kata itu sebelumnya? Belum pernah, Bu. Apa artinya? Baik, di sini Ibu akan jelaskan apa itu teori belajar konstruktivisme. Jadi, konstruktivisme adalah teori yang mengatakan bahwa kita membentuk pengetahuan kita sendiri. Pengetahuan itu tidak hanya diberikan begitu saja, kita mempelajarinya melalui pengalaman, interaksi, dan pemahaman kita sendiri. Bayangkan saat kalian belajar membaca peta. Tidak cukup hanya melihat gambarnya, bukan? Kalian harus mencoba menemukan lokasi di dunia nyata untuk memahami bagaimana peta itu bekerja. Dan menurut teori ini, belajar itu aktif, seperti menyusun puzzle. Kita menggabungkan apa yang kita tahu sebelumnya dengan pengalaman baru untuk membentuk pengetahuan baru. Konstruktivisme itu juga mempunyai prinsip dasar, yaitu ada 3. Yang pertama, kita belajar dari pengalaman. Yang kedua, kita belajar melalui interaksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita belajar dari mencoba dan membuat kesalahan. Semua ini membantu kita memahami dunia dengan lebih baik. Misalnya, seperti saat kalian membuat proyek kelompok di kelas. Ketika kalian membuat menara dari balok, apa yang kalian lakukan? Kalian pastinya berdiskusi, bukan? Mencoba berbagai cara dan belajar dari kesalahan saat baloknya jatuh. Semua ini adalah proses membangun pengetahuan bersama. Contoh lainnya yaitu saat kalian memasak bersama orang tua di rumah. Misalnya, saat mencoba membuat kue, apa yang terjadi kalau terlalu banyak tepung? Adonannya jadi keras, Bu. Benar sekali. Dari situ, kalian belajar cara menyesuaikan resep. Itu juga bagian dari konstruktivisme. Setelah nonton video tadi, udah tahu bukan mengenai apa itu teori belajar konstruktivisme? Baik, di sini Ibu akan bertanya mengenai permasalahan pada saat pembelajaran. Seperti siswa kurang fokus saat Ibu menerangkan, siswa merasa bahwa materi pembelajaran kurang menarik minat dan bakatnya, dan juga kemampuan siswa menyerap materi pembelajaran berbeda-beda. Pada permasalahan tersebut, apakah kita bisa menggunakan teori belajar konstruktivisme? Baik, di sini siapa yang bisa menjawab dan menjelaskan apa yang Ibu tanyakan tadi? Baik, Afin, boleh ke depan untuk menjelaskan apa yang Ibu tanyakan tadi. Dengan permasalahan tadi, kita bisa mengatasi dengan cara belajar konstruktivisme. Teori ini bilang kalau belajar itu harus aktif sesuai pengalaman kita dan melibatkan kerjasama. Misalnya ketika kita belajar lewat proyek kelompok, dengan itu kita bisa bekerja sama atau belajar dari pengalaman langsung. Materinya juga bisa lebih seru kalau sesuai dengan minat kita. Dan yang terpenting kita bisa saling bantu kalau ada yang belum paham. Wah, terima kasih Afin. Kamu sudah menjelaskan masalah dengan sangat baik dan memberikan solusi yang kreatif. Di pertemuan berikutnya, kita akan mencoba pendekatan ini dengan proyek kelompok, supaya kalian lebih semangat dan fokus saat belajar. Baik, Ibu akhiri pelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.